Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Senang sekali kami kembali hadir menemani Anda untuk ngaji bersama Mama Dede Ramadan di rumah Mama Dede. Dan di studio juga sudah hadir jamaah dari Majelis Taklim Ar-Rafi'ah. Majelis Taklim Ar-Rafi'ah Pisangan Jakarta Timur. Jakarta Timur. Jakarta Timur. Ya. Gimana Mas Bedu? Jadi tadi aku sempat ketemu sama Cak Agus. Cak Agus kan lagi sibuk banget, dia banyak jobnya kan. Masya Allah, padat merayap. Alhamdulillah. Pantesan sumringahnya beda. Iya. Kuning bajunya, sekuning bajunya. Jadi tadi baru sempat tanya sama Cak Agus, masalah sholat taraweh, qiyamul lail, sama tahajud gitu kan. Itu gimana, udah sholat taraweh, apakah masih bisa sholat tahajud atau sholat malam gitu kan. Terus kata Cak Agus, boleh asal sholat witir jangan sampai 2 kali. Maksudnya apa nih? Oh tadi dia saya ada telepon, saya penting ditinggalin saya mah. Oh Cak Agus. Akhirnya saya, Cak Agus meninggalkan sebuah pertanyaan kepada saya. Ya udahlah saya bawa ke mama aja deh. Oke. Gitu, ya. Udah dibawa sekarang nih? Di bawah nih mah. Baik. Sholat taraweh, qiyamul lail dan tahajud. Witirnya jangan 2 kali. Seperti apa tuh cuman? Silakan Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma sholli wa sallim ala sayidina Muhammadin Allahumma sholli wa sallim wa ala alihi wa sahbi ajmain. Salat malam. Apa sih yang disebut dengan salat malam? Salat yang dikerjakan pada malam hari, waktunya dari habis isya sampai datang waktu subuh. Dari tenggelamnya syafaq merah sampai dengan terbitnya fajar di ufuk timur. Ini semuanya salat malam. Kenapa disebut salat malam? Salat dikerjakan pada waktu malam. Rasul bersabda, "Man qoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang sembahyang malam dengan niat ikhlas iman hanya mengharapkan ridhonya Allah, maka dosa yang lalu semuanya diampuni oleh Allah. Masya Allah. Nah, jadi ini salat pada malam hari. Salat apapun yang kita kerjakan pada malam hari namanya qiyamul lail, salat malam. Boleh Anda mengerjakan sembahyang witir, sembahyang taraweh, sembahyang tahajud. Ini semua-muanya namanya qiyamul lail, sembahyang malam. Karena dikerjakan pada waktu malam. Yang namanya sembahyang taraweh nih, kita sekarang lagi bulan Ramadan. Tarawehnya beda. Taraweh itu sembahyang malam yang hanya, maaf dalam tanda kutip, dikerjakan hanya di malam bulan Ramadan. Sekarang Siti Aisyah radhiyallahu anha dia mengatakan, awalnya bagaimana dengan sembahyang taraweh? Dulu di zaman Nabi besar kita Muhammad SAW tidak ada yang namanya taraweh. Yang ada qiyam Ramadan, salat malam pada bulan Ramadan, tidak ada taraweh. Siti Aisyah radhiyallahu anha dia mengatakan, awalnya Rasulullah itu sembahyang malam di bulan Ramadan di masjid. Rasulullah sholat, di belakangnya banyak yang ngikutin. Malam kedua sembahyang lagi, makin banyak yang ikut sembahyang. Malam ketiga makin banyak yang ikut sembahyang. Malam yang keempat, para sahabat udah pada banyak tuh di masjid nungguin Rasul mau sholat. Rasulnya nggak keluar. Pagi harinya apa Rasul mengatakan? Saya tahu yang kalian kerjakan pada malam. Apa yang kalian kerjakan? Udah pada ngumpul di sini nungguin kan? Tapi saya tidak ada alangan buat kesini sebetulnya. Tapi saya takut sembahyang ini dijadikan wajib buat kita. Apa makna hadis ini? Kan kita tahu kalau ke Masjid Nabawi, rumah Nabi kan di sini di belakang. Ya. Di dekat mimbarnya Rasul. Dekat mimbarnya Rasul. Nah, sementara yang namanya para sahabat di masjid, Rasul bisa ngintip kan? Beliau melihat sahabat bikin banyak yang nungguin beliau kun sholat. Rasul hanya melihat.
Makanya beliau mengatakan, saya tahu yang kalian kerjakan semalam itu saya tahu. Saya melihat kalian. Tapi saya juga tidak ada alangan untuk ke masjid. Tapi yang saya takut sholat ini menjadi wajib buat kalian. Tuh. Jadi ini awalnya kenapa ada sembahyang tarawih. Ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, sembahyang tarawih itu berkelompok. Di zaman Umar bin Khattab, Umar ngambil keputusan. Sekarang berjamaah deh, gabung semuanya. Yang diimam Ubay bin Ka'ab. Sholat tarawih awalnya yang dikerjakan oleh Umar dan para sahabat yang lain 20 rakaat dikerjakan. 20 rakaat. Kemudian apa yang terjadi? Anda lihat. Setiap 4 rakaat, 2 usoli, 2 salam, istirahat. Tawaf, tuh yang di Masjidil Haram. 4 rakaat lagi, 2 usoli, 2 salam. Mereka istirahat, tawaf lagi. 4 rakaat lagi, tawaf lagi. Jadi 4 rakaat tawaf, 4 rakaat tawaf, 4 rakaat tawaf, 4 rakaat tawaf. Jadi rakaat sembahyang tarawihnya mereka ini 20 ditambah dengan 4 kali tawaf. Nah, tawaf ini kata mereka istirahat, tarwihah dalam bahasa Arabnya. Artinya istirahat. Karena tarwihahnya banyak, 4 rakaat istirahat tawaf. 4 rakaat istirahat tawaf, 4 rakaat istirahat tawaf, 4 rakaat tawaf lagi, tarwihah dengan istirahat. Disebutlah sembahyang tarawih. Jadi tarawih ini awal munculnya di zaman Umar bin Khattab. Nah, yang di Masjid Nabawi, yang di Madinah, mereka mendengar enak banget yang sembahyang di Masjid Haram. 4 rakaat tawaf, 4 rakaat tawaf, 4 rakaat lagi tawaf, 4 rakaat tawaf. Mereka berunding ngambil keputusan, kata mereka, tawafnya yang di Mekah kita bikin deh 4 rakaat sembahyang. Makanya sembahyang di Masjid Nabawi saat itu tarawihnya 36. Kan 4 kali tawaf, kali 4 16, ditambah 20, jadi 36. Nah, sekarang di kita kebanyakan sembahyang malam pada bulan Ramadan, sembahyang tarawih itu 36 rakaat, tapi kebanyakan yang dipakai oleh kita 20 rakaat. Plus 3 ya, 23. Ya. Oke, jamaah jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami Ramadan di rumah Mama Dede. Ya baik jamaah, kita kembali lagi Ramadan di rumah Mama Dede. Lanjut Mas, silakan. Nah, bedanya nih kalau misalkan sholat tahajud, kalau sholat tarawih kan boleh berjamaah mah. Sholat tahajud boleh nggak berjamaah? Sebentar dulu. Itu dulu, taruh dulu. Kan sembahyang malam nih. Ya, Tadi yang bilang 1 tarawih. Tarawih. Ada sembahyang tahajud. Tahajud ini artinya bangkit. Bangkit dari tidur atau dari tiduran. Artinya boleh tidur dulu, boleh tidak tiduran, tapi minimal gulang-guling, ya kan? Oh, nggak harus merem, nggak harus ngantuk. Ya, ini yang namanya sembahyang tahajud. Kemudian juga ada sembahyang witir. Sembahyang tahajud tadi Allah berfirman, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatal lak. Pada tengah malam bangunlah kalian, kerjakan sembahyang tahajud, niscaya harkat derajatmu akan naik di hadapan Allah. Amen. Punya permasalahan apapun dalam kita mengarungi hidup dan kehidupan, Allah perintahkan bangun pada pertigaan malam. Mohon sama Allah. Tiap kita tidur, setan membuat ikatan 3 di pundak kita. Kalau kita tertidur bangun, ikatan yang pertama dibuka. Ibu ke kamar mandi deh, buang air kecil. Kemudian istinja. Kemudian berwudu. Dengan berwudu terbuka ikatan yang kedua. Langsung kerjakan oleh Anda sembahyang malam, maka ikatan yang ketiga akan dibuka oleh setan, dan Anda ketika pagi harinya segar bugar, sehat walafiat, fresh pola berpikir Anda. Makanya harkat derajat orang yang sholat malam itu diangkat derajatnya oleh Allah. Pikirannya terang, dadanya lapang. Insya Allah dalam kita bekerja semakin enjoy. Betul apa betul? Betul. Beda dengan orang yang merengut aja karena nggak pernah tahajud. Mudah-mudahan kita jemu di ahli tahajud. Amin. Yang ketiga ada sembahyang witir. Witir itu artinya ganjil. 1, 3, 5, 7,
9, paling banyak 11. Tapi witir tidak boleh 2 kali. Rasul mengatakan la witroni pilail, tidak ada 2 witir dalam satu malam. Dari habis Isya sampai datang subuh. Inilah yang namanya qiyamul lail, sembahyang malam, ada tarawih, ada tahajud, ada juga sembahyang witir. Tadi yang Bedu bilang apa? Kalau sholat Kalau tarawih kan boleh berjamaah. Kalau tahajud apakah juga boleh berjamaah, Pak? silahkan diperbolehkan berjamaah juga. Karena begini, Rasul buktinya itu kan Rasul berjamaah dengan para sahabat. Para sahabat ngikut. Cuman kenapa tidak dilanjutkan? Khawatir hukum. Jadi wajib memberatkan yang 5 aja banyak yang edan eli. Iya, banyak edan eli. Apalagi yang namanya sunat-sunat begini diwajibkan. Jadi berat beban. Makanya saking sayangnya Rasul kepada kita sebagai umatnya, sebagai hamba Allah, maka Rasul pada malam yang keempat tidak pergi ke masjid untuk menghindari. Kan tadi dia bilang, saya tahu yang kalian kerjakan. Semalam ngapain kumpul di sini kan? Saya pun tidak ada alangan. Nah, cuman saya takut sholat ini diwajibkan buat kita. Itu takut membebani sebagai umatnya. Ya, Muhammad. Masya Allah. Berjamaah mangga tidak masalah. Nggak masalah. Boleh. Kalau witir kenapa nggak boleh 2 kali? Takutnya ntar jadi genap jangan lainnya ya, Mah. Karena 2 kali. Iya, Kan ganjil witir kali itu 2 kan ganjil. jadi genap ya, Mah. Betul. Jadi sebenarnya qiyamul lail itu seperti apa, Pak? Oke. Qiyamul lail itu adalah sholat malam. Salat malam. Sholat yang dikerjakan pada waktu malam. Nama umum nih ya. Umum nih, Mah. Nama umum dari semua sholat sunat yang dikerjakan pada waktu malam. Ada qiyamul lail itu. Itu namanya qiyamul Qiyamul lail. lail. Jadi sekali lagi, qiyamul lail nama umum. Umum semuanya kan? Nah, iya, Mah. Dari semua sholat sunat yang kita kerjakan pada malam hari. Pada malam Waktunya dari habis Isya sampai datang waktu subuh. Terbit fajar. Qiyamul lail kalau di bulan Ramadan kayak sekarang nih kita nih. Ada sembahyang tarawih. Tarawih. Di zaman Rasul nggak ada tarawih. Sejarahnya udah Mas sampaikan tadi. Iya. Ya kan di zaman Umar. Tarawihah istirahat. 4 rakaat istirahat tawaf. Istirahat tawaf. Karena banyak istirahatnya disebutlah sembahyang tarawih. Tarawih. Itu sejarahnya di zaman Umar bin Khattab. Umar bin Khattab. Ini adalah qiyamul lail, dikerjakan pada waktu malam. Nggak boleh tarawih di siang-siang. Nggak boleh. Ya kan? Iya, Oke. 2. Yang namanya tarawih, yang namanya sholat malam qiyamul lail, ada lagi yang namanya witir. Witir itu adalah ganjil. 1, 3, 5, 7, 9, paling banyak 11. Waktunya sama qiyamul lail mah secara umum. Habis Isya sampai datang waktu subuh. Tuh silahkan. Cuman kalau witir hanya 1 kali. Misalnya habis Isya, badiah Isya udah witir, nanti malam habis tahajud nggak usah witir. Oke? La witroni pilail, tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Titik. Yang namanya qiyamul lail ada juga tahajud. Itu paling sering kita akan mendengarnya, sembahyang tahajud. Tahajud ini artinya bangkit dari tidur atau tiduran. Artinya boleh Anda tidur dulu ataupun tidak tidur nggak masalah, habis duduk. Kan bangkit kita. Silahkan kerjakan sembahyang taraweh, sembahyang witir, qiyamul lail, bahkan namanya tahajud ini Allah yang berfirman, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatalak. Pada tengah malam bangunlah kalian, kerjakan sembahyang tahajud, niscaya harkat derajat kalian akan naik di hadapan Allah dengan sholat malam. Kenapa naik di hadapan Allah? Anda bayangkan, tengah malam orang terlelap tidur, bermimpi dan seterusnya. Dia bangun. Berkorban nggak? Berkorban. Dia mengorbankan tidurnya. Tatajafa junubukum anil madoji yad'una halpau wa toma'a famimma razaqnahum yunfikun. As-Sajdah ayat 16. Orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan ayat-ayat Allah, perut mereka jauh dari kasur mereka, jauh dari tempat tidur mereka. Artinya mereka kalau malam nggak tidur mulu, nggak kebluk tidur mulu, bangun tahajud. Mereka berdoa kepada Allah khaufan wa tama'an, dengan rasa takut, rasa khawatir, merendahkan diri di hadapan Allah, dan mereka bersedekah dengan rezeki yang Allah berikan kepada mereka. Itu jadi lengkap. Mah. Setelah tahajud banyak bersedekah, begitu kata Allah. Itu paket qiyamul lail ya, Mah. Harus begitu. Jangan sembahyang malam, koret. Terang? Iya. Aduh, koret terang. Terang lah. Naon? Pelit.
Nah, pinter. Mah, terima kasih banyak ya Mah, Masya Allah. Ini Zara benar-benar baru belajar banget nih Mah mengenai Qiyamul Lail. Karena selama ini taunya itu adalah 3 hal yang berbeda. Qiyamul Lail, taraweh, dan juga tahajud ya Bu. Banyak orang juga masih yang awam akan hal Qiyam ini. itu berdiri, lail itu pada malam. Berdiri pada waktu malam, sholat malam. Itulah mereka-mereka yang disebut dengan Qiyamul Lail. Nah, tentunya nih jamaah di studio juga pasti punya pertanyaan-pertanyaan yang mungkin serupa dengan saya tadi. Boleh nanya ya Bu ya? Tapi nanyanya setelah ini. Kita lihat dulu pesan-pesan yang mau lewat berikut ini. Tetap bersama kami, Ramadan di rumah Mama Dede. Kesini aja rumah Mama Dede. Kesini aja berbagi cerita. Bersama-sama kita jadi berkat. Insya Allah berakhir bahagia. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah, kembali lagi bersama kami Ramadan di rumah Mama Mama Dede. Silakan. Jamaah yang mau bertanya tentang Qiyamul Lail. Silakan Ibu. Ya, taraweh, tahajud, witir, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mulyana Puspa dari Majelis Taklim Ar-Rafiah Pisangan, Jakarta Timur. Mangga Bu Mulyana. Galau mah Ada apa Bu Ibu Mulyana? tentang sholat taraweh ya mah. Mangga. Kan seandainya saya pergi nih mah ya, pergi apa sih mau ada urusan gitu. Terus pulang malam gitu mah jam 10. Terus saya tarawehnya jam 10-an malam gitu. Boleh kan mah? Boleh sayang. Tarawih sendiri. Misalnya Anda namanya emak-emak capek banget. Jadi yang namanya taraweh boleh di awal waktu. Boleh di akhir waktu selama jeda waktunya ada. Jam Punten. abis isya tadi sampai Kalau kita di masjid-masjid kita rata-rata kan beduk habis isya Habis isya langsung nempel. Itu artinya di awal waktu. Iya Mah. Ya kan? Boleh. Mangga. Tapi ada yang mengakhirkan waktu. Karena mereka nyari yang 1/3 malam itu Bu Mulyana. Itu kan lebih tinggi nilai pahalanya karena orang-orang lagi tidur. Iya. Ambillah mereka taraweh jam 2. Boleh silahkan. Jadi Anda mau taraweh jam habis isya, mau jam 10-an, mau jam 2, punten. Ibu ngangetin makanan. Semur, sayur buat sahur. Nyeplok telur, ngegoreng emping, rapih meja. Kata ibu baru 2:30 nih. Masih malam. Kasihan anak saya yang SMP takut lapar kalau masih 2:30 mah. Ibu tahajud aja dulu silahkan. Taraweh dulu kalau belum taraweh semalam ya. Atau malam belum lengkap misalnya. Ibu malam tarawehnya baru berapa? Sementara ibu biasa 20 tambah 3 dengan witir. Tambahin kekurangannya gitu. Itu diperbolehkan. Boleh. Selama belum terbit fajar di ufuk timur. Oke, boleh jadi ibu. Ya. Ya, Mulyana. turnuhun mama. Assalamualaikum Mangga. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu alasannya jam 10 bukan pergi kali, nonton sinetron dulu kali ya? Enggak ya? Takutnya, ntar aja tarawih tanggung sinetron dulu ntar aja tarawihnya malaman dikit gitu. Tapi nggak apa-apa ya, mah di akhir waktu, di awal waktu juga nggak apa-apa ya. Yang penting jeda waktunya dari mulai habis isya sampai sebelum subuh. Ya. Kalau lewat subuh itu yang salah. Salah. Baik. Boleh Ibu Puspa ya. Oke, Ini terima kasih, Bu boleh ya, Puspa. aku mau nanya Mah. Kalau Una ganti PS, motor dong. Mah, Zara jadi punya pertanyaan nih Mah, berkaitan dengan pembahasan Mama tadi mengenai pertanyaannya Bu Mulyana. Jadi waktu Zara kuliah, itu teman di kosan dia beranggapan begini Mah, gue sholat tarawihnya itu nanti pada saat 1/3 malam biar dapat pahalanya double, dapat pahala tarawih sama pahala tahajud. Bener nggak tuh Mah anggapan begitu? Salah ya Mah? enak banget. Sholatnya atuh pengen pahala 2. Nah, itu. Jangan, nggak usah Jangan, ya. begitu, nggak usah. Yang penting saya mengerjakan sembahyang tarawih jam segini. Soal pahala serahkan sama Allah. Kita maraku serakah. Belum tentu kita juga bener gerakannya, bacaannya, kehusuannya. Udah minta double pahalanya. Nah, itu. Yang penting niatnya karena Allah. Bukannya kita kalau sholat usolli
Salat apa tadi? Tarawih. Salat tarawih. Usolli sunatan tarawih. Rakaataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Kalau sudah Allahu akbar, terserah Allah. Dikasih pahala berapapun, kita mah emang punten nyebelin. Terserah mau Ibaratnya diponten. satu pengen dapat pahala dua. Taraweh kepengen, pahalanya tahajud kepengen. Padahal belum tentu. Kadang-kadang juga wudunya aja nggak sempurna. Jadi begitu. Nggak usah berhitungan sama Allah. Yang penting saya sholat, dikasih pahala berapapun. Yang penting Allah ridho dengan apa yang lakukan. Kerjakan sesuai ilmu fikih. Syarat rukunnya dipenuhi oleh kita. Itu tugas kita. Masya Allah ya. Baik. Kita waktu sekolah aja terserah guru agama kita di ponten berapa sholatnya ya Pak. Kalau buat di ponten berapa tuh sama guru agamanya di ponten tuh Pak, dinilai. Gitu. Kan dilihatin sama guru agama sembahyangnya tuh di situ. Di aula, di kelas. Di aula. Mulai dari sholat wajib, sholat jenazah semua dinilai mah. Iya, sampai make up jenazah dinilai nggak make up? Make up jenazah nggak ada dong dalam Islam make up jenazah. Silakan. Ibu ada lagi mau bertanya, silakan. Mangga berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Azizah dari Majelis Taklim Ar-Rafi'ah, Pisangan, Jakarta Timur. Galau nih mah. Ada apa Naila? Jadi saya punya anak didik mah. Nah, untuk menyemangati mereka untuk melakukan sholat tarawih gimana gitu ya mas. Soalnya kan yang kita kasih tahu tarawih jumlah rakaat sekian gitu. Mereka sudah langsung berpikiran rakaatnya banyak sekali gitu. Jadi bagaimana untuk menumbuhkan semangat kepada mereka. Begitu aja mah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Naila Azizah bertanya. Sesuai seorang guru, bagaimana memotivasi murid-murid saya? Punten, setahu saya, sebelum corona yang namanya anak cucu-cucu kita tuh yang segede-gede kecil tuh, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, iya. Masya Allah, beliin mukena kecil, berapa sih harganya? Beliin koko kecil, peci kecil, berapa sih harganya? Setahu saya Bu Naila, jangankan waktu taraweh, habis buka aja udah pada dirapihin tuh mukena. Siap-siap. Udah siap-siap mereka pakai baju koko, bawa sajadah. Lari-larian di halaman rumah temen-temennya terus ke masjid. Iya. Masya Allah. Satu kesatuan antara guru di sekolah madrasah dengan kita orang tua mensupport anak-anak kita, di antaranya beliin mukena baru, kemudian atau koko baru, atau minimal yang lama dicuci biar wangi, anak-anak suka. Nih ya, mama siapin buat kalian sholat. Itu mereka dalam tanda kutip, jangankan disuruh, kita belum ngomong aja mereka udah senang. Apalagi anak-anak cewek mukena warna-warni, ada kembangnya, ada pitanya, Masya Allah. Itu mereka tidak perlu dimotivasi. Mungkin yang ibu maksud orang yang dimotivasi, kalau di keluarganya jauh dari agama, boleh jadi itu dimotivasi oleh kita. Iya. Karena setahu saya keluarga-keluarga kita mah jangankan waktu sholatnya, sebelumnya aja tuh udah pada girang, udah pada bawa tas, bawa sajadah, bahkan udah ngegelarin di masjid, di musola. Iya. Jadi mungkin kita semua walau bagaimanapun juga wajib memotivasi anak-anak kita untuk sholat. Di antaranya sembahyang sunat yang namanya sembahyang taraweh, kita sampaikan sama mereka. Yuk rame-rame yuk. Mama juga ikut kok. Nenek juga ikut kok semua. Ayah duluan, kakak duluan. Yuk bareng-bareng yuk, bareng-bareng yuk. Saya yakin insya Allah kalau semua keluarga berangkat ke masjid, anak kecil pun 3-4 tahun pasti mereka semangat. Oke. Jadi dimotivasi dengan keluarganya. Apalagi kalau nggak salah dulu sempat ada buku agenda kegiatan Ramadan Ibu ya. Itu kalau mau taraweh, habis taraweh, Ya, tangan khotib, tanda tangan. Betul. tangan imamnya gitu. Itu diantaranya. Kalau anak SD betul yang Bedu katakan. Nanti Ibu bisa cek tuh, kamu semalam tarawehnya mana tanda tangannya gitu. Salah satu itu. Terima kasih mas. Mangga Naila Assalamualaikum Azizah, NA. Terima kasih Ibu Naila itu ya, dengan jawaban Mama ya, dimotivasi dengan cara ya itu tadi, diajak untuk dikasih mukena, sajadah. Ya, girang mereka kok. Girang. Girang. Sekarang lucu-lucu banget model-model mau kena, Masya Allah. Baju koko girang mereka pasti girang. Iya. Mungkin disuruh isi buku. Semoga corona cepat berlalu. Itu aja dulu dah. Iya itu benar Pak. Itu benar. Amin. Itu yang menghalangi kita ke masjid. Benar. Iya, Mah. Corona. Makanya semoga corona cepat berlalu biar kita ibadah kembali sebagaimana sedia kala. Setuju Anda? Setuju. Wajib setuju. Udah, sekarang Semoga makin dekat sama Allah. Iya. Nah,
Semoga corona berlalu, tapi jamaah yang di rumah jangan berlalu ya. Di sini aja, karena nanti kita akan kembali lagi ya, Ma ya. Setelah pesan-pesan yang melewat berikut ini. Tetap bersama kami jamaah Ramadan di rumah Mama Dede. Rumah Mama Dede. Bapak Ibu jamaah TV One, terima kasih Anda masih setia bersama kami. Ramadan di rumah Mama Dede. Baik, silakan setelah Ibu Puspa, Ibu Nazila, sekarang Ibu siapa lagi yang mau bertanya? Nazila Aziza. Ibu Laila, Oh. tanpa canggung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Mas, saya Fitri dari Majelis Taklim Ar-Rafiah, Pisangan, Jakarta Timur. Sebentar lagi ulang tahun. Bulan depan ulang tahun ya, Masya Allah. Idul Fitri. Mangga Ibu Fitri. Oh, September mah, lain. Bukan setiap Idul Ini Fitri. mah, kalau kita biasanya saya ya tarawih di rumah mah. Ya, Kalau tarawih di rumah itu saya kurang paham untuk kayak 4 rakaat terus langsung sholat lagi. naik lagi atau kan ada bilalnya gitu mah biasa kalau Ya. di masjid ya. Kalau kita boleh nggak mah kalau misalkan langsung lagi sholat gitu apakah harus hafal berapa setiap rakaatnya untuk pembacaan pada saat bilal itu Pada mah. saat jeda itu Pak. Oke. Terima kasih mah. Saya yakin orang yang kayak Ibu Fitri ini banyak. Banyak, Banyak, Banyak Mah. dia. Langsung sholat lagi. Oke. Sekarang kan gara-gara ada corona kita sembahyang dalam keluarga. Iya. Dulu sebelum corona satu masjid sekian ratus sekian ribu orang imamnya atuh. Masya Allah udah 2 tahun, tahun ketiga kita sekarang bulan puasa imam taraweh paling banyak. Tiap keluarga ada imam imam. taraweh, bener nggak? Iya. Ternyata di rumah saya nggak ada siapa-siapa, imam juga nggak ada, sembahyang sendirian kata Bu Fitri. Apakah di antara salam dengan niat lagi sembahyang kita untuk mengerjakan sembahyang selanjutnya harus ada yang dibaca misalnya as-salatu jami'ah rahimakumullah sembahyang berjamaah karena mengharapkan daripada Allah. Misalnya as-salatu taraweh rahimakumullah, as-salatul witri rahimakumullah misalnya. Itu tidak wajib Bu Fitri, tidak ada kewajiban. Boleh baca begitu boleh. Tapi kalau kita lagi berjamaah rame-rame sendirian mah tidak masalah. Bu Fitri nanya, boleh nggak assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah selesai langsung berdiri tanpa mengatakan as-salatu sembahyang jamaah tarawih karena Allah. Boleh. Silahkan Anda salam selesai mengerjakan sholat yang awal melanjutkan yang selanjutnya tanpa Anda yang tadi mengatakan kalimat-kalimat thayyibah yang dikatakan oleh para Bilal tadi karena sendirian. Tidak berjamaah boleh. Cuman punten. Saran ya, saran boleh kan? Saran saya daripada Anda sendirian kenapa nggak ngundang tetangga? 2 rumah, 3 rumah ajakin yuk ngumpul di rumah saya. Atau di rumah tetangga gantian, itu lebih baik lagi. Jadi kita selalu berjamaah dengan siapapun lebih baik pahalanya daripada sendirian. Pahalanya 27 kali derajat. Begitu Bu Fitri. Saran saya sih Oke. Ya. daripada Terima sendirian. kasih ya Ma penjelasannya. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan setelah Ibu Fitri. Fitri, Ibu Fitri, Lanjut. silakan Ibu Adha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ayu Anissa Sajadah. Ayo. Ayu Anissa Sajadah. Iya, ayo. Ayo Anissa sendirian. Ayu Anissa Sajadah. Dari Majelis Taklim Ar-Rafiah, Pisangan Timur. Galau Ayu. Ma, Ya, ada apa Ayu? saya ingin bertanya Ma, ketika saya melakukan sholat tahajud, itu waktu yang lebih mustajab itu kapan Ma? Dan apakah boleh ketika saya melakukan sholat tahajud 2 rakaat itu digabung menjadi 4 rakaat dalam satu waktu yang bersamaan? Terima kasih Ma. Oke. Ya. Sesuai dengan bodinya. Sesuai. Suaranya kecil. Kalau ini bodinya gede. Suaranya Gede. Kalau ini Ayu, Oke Ayu. Oke. kalau kecil Ayu, suara kecil. Kalau Mama Ayo. Ayo. Ayo mau jawab mau.
waktu yang mustajabah dikabul oleh Allah. Sebetulnya tiap doa juga dikabul. Allah berfirman, ud'uni astajib lakum. Berdoa kepadaku, niscaya doa kalian dikabul oleh Allah. Bagaimana doa yang dikabul? Yang pertama, waktu habis antara azan dengan iqamat. Ya. Yang kedua, 1/3 malam. Yang ketiga, sujud terakhir dalam sholat kita. Yang keempat, habis sembahyang wajib kita berdoa. Makanya jangan langsung Allahumma lantas jalan. Allahumma antas salam wa minkas salam. Begitu Ayub. Itu silahkan. Itulah waktu-waktu yang diijabah oleh Allah, yang dikabul permohonan kita. Terima kasih, Ma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dia jawab sendiri. Wassalamualaikum. Kita nggak boleh dapat wajibnya diambil semua sama Ayu ya. Kita mau jawab salam diambil, Mas. Dia sangat mengerti. Pengertian. Terima kasih Ayu. Tapi mengerti kebutuhan kita. Masya Allah, Mama terima kasih banyak ya, Pak. Tausiahnya hari ini. Masya Allah, jamaah ilmu kita nambah lagi nih. Terutama ilmu saya pribadi nih. Mengenai tema kita hari ini yaitu Qiyamul Lail, tahajud, dan juga sholat tarawih. Dan pastinya tadi Mama sudah sampaikan bahwa Qiyamul Lail adalah sholat yang didirikan pada malam hari. Sholat malam yang dilaksanakan setelah ba'da Isya sampai dengan sebelum subuh. Nah, itu bisa dilakukan untuk sholat tarawih, sholat tahajud, witir, dan juga amalan-amalan lainnya seperti membaca Al-Quran, wirid, berzikir, dan juga berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yuk kita perbanyak berdoa yuk untuk meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan Mama. Ibu-ibu angkat tangan yuk. Hadirkan hati kita, semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan hajat-hajat kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan sakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adhimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami semua orang-orang yang selalu bersyukur kepadamu ya Allah. Bersyukur dengan nikmat yang telah Engkau limpahkan kepada kami, nikmat yang begitu banyak. Engkau perintahkan kepada kami mensyukuri nikmat, diantaranya dengan ibadah kepadamu ya Allah. Karena Engkau menciptakan kami buat ibadah kepadamu ya Allah. Jadikan ya Allah kami semua ahli ibadah ya Allah. Di antaranya dengan sembahyang malam, sholat tarawih, sholat tahajud, sholat witir. Ya Allah, sadarkan kami tentang ibadah ini ya Allah. Betapa Engkau menjanjikan pahalanya begitu banyak, menenangkan hati kami ya Allah. Namun ya Allah, godaan setan yang terkutuk sangat kuat menggoda kami, sehingga lebih banyak yang tertidur lelap daripada mengerjakan sembahyang perintah-Mu ya Allah. Tanamkan dalam dada kami bahwa ini semua membawakan dampak buat kehidupan kami dunia dan akhirat. Tanamkan dalam diri kami, kalau kami mengerjakan sembahyang malam, qiyamul lail, tahajud, witir, dan juga tarawih, insya Allah kami dinaikkan harkat derajat kami di hadapan-Mu ya Allah. Ya Allah, tentu saja kami ingin agar kami naik harkat derajat kami di hadapan-Mu ya Allah. Oleh karena itu ya Allah, terimalah amal ibadah kami, terimalah iman Islam kami. Ampuni dosa kami ya Allah selama ini, dosa yang begitu banyak, dosa orang tua kami, dosa anak turunan kami ya Allah. Bimbing kami, tuntun kami di ilmu yang benar, terutama untuk mengerjakan qiyamul lail. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dede terima kasih Mah buat ilmu dan tausiahnya. Zara terima kasih. Sama-sama. Ana Bawi terima kasih. Dan sekali lagi terima kasih jamaah dari Majelis Taklim Ar-Rafiah Pisangan Jakarta Timur sudah hadir di Ramadan di rumah Mama Dede. Sekali lagi terima kasih jamaah telah menyaksikan Ramadan di rumah Mama Dede. Jangan lupa saksikan terus Ramadan di rumah Mama Dede setiap hari pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya. Tentunya hanya di Ramadan di rumah Mama Dede.
Kami mohon maaf apabila ada kata-kata kami yang salah dan akhir kata kami mohon pamit. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.